Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur bahwa masih merasakan kasih dan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kau senantiasa menyertai kami Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Dia Allah yang senantiasa baik di dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari lambaikan tanganmu bersama. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita menari bersama-sama buat Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya, Dialah sukacita kita. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubahkan. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah ada di dalam kita. Haleluya. Menari seperti Raja Daud menari, karena roh Allah di dalam hatiku sekarang. Ku kan bersumpah, Mari bersukacita. menari, di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Kaulah sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami sendiri.
Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang besar. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Ku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yesaya 41 ayat 10. Saya akan bacakan dari versi mudah dibaca. Tuhan berkata, jangan khawatir, aku menyertaimu. Jangan takut, akulah Allahmu. Aku akan membuatmu kuat. Aku menolongmu. Aku menolongmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Akulah Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan aku berkata kepadamu, jangan takut. Aku Allah yang menyertai engkau. Aku Allah yang menolong engkau. Aku tidak pernah membiarkan kau sendiri. Kau tidak pernah kutinggalkan. Terima kasih Tuhan. Mari pegang tangannya yang kuat hari ini. Dia yang tak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu kami dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Tak ada lembah
gentar. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita dalam keadaan baik, dalam lindungan Tuhan, dalam kasih sayang, dan juga dalam anugerah Tuhan yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang terjadi kepada kita saat ini, kita percaya oleh karena kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan memakai situasi yang ada saudaraku, supaya kita dapat membangun harmoni satu sama lain. Adapun saudaraku, khotbah yang akan saya sampaikan adalah rukun dalam kebersamaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan ketika kita rukun, Tuhan memerintahkan berkat itu kepada kita. Mari kita baca saudaraku dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di era digitalnya saudaraku, seringkali kondisi memaksakan kita untuk kita meluangkan waktu bekerja lebih banyak. Seringkali suami istri oleh keadaan yang ada memaksa untuk kita bekerja di luar rumah. Dan kita melupakan sebuah bagian kehidupan yang paling penting, yaitu membangun persekutuan, membangun ibadah bersama. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang seperti ini membuat akhirnya saudaraku, ibadah itu menjadi tidak penting lagi. Dan kita lebih mementingkan untuk mencari uang dengan bekerja, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, supaya gaya hidup kita bisa kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melupakan bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan berkat itu diperintahkan oleh Tuhan. Sesuai dengan ayat ini berkata, berkat itu diperintahkan ketika kita duduk rukun bersama dalam keharmonisan yang Tuhan ciptakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat kehidupan diberikan pertama kali kepada suami istri ketika ada suami istri yang bersatu di dalam doa, ketika mereka melakukan bagian
fungsi mereka dalam keluarga masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa apa yang dituliskan oleh Mazmur Daud ini adalah benar adanya. Ketika kita bersama-sama duduk rukun, ketika kita mengusahakan kebersamaan itu, ketika kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita, akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan bukan hanya membawa damai sejahtera, tetapi juga membawa berkat buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa ketika suami istri, ketika keluarga bersatu, ketika keluarga berdoa, apapun yang kita minta, karena kesepakatan yang kita bangun, maka kita akan memperoleh jawaban dari doa itu. Segala sesuatu, saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita. Bahwa Tuhan sangat melihat bahwa keluarga-keluarga yang dipulihkan ini adalah kerinduan Tuhan sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang membuat kita tidak dapat harmoni? Apa yang membuat kita, saudaraku, tidak dapat bersekutu satu sama lain? Mari, saudaraku, hari ini tinggalkan semua itu. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan, selain Tuhan membawa berkat, Dia juga membawa kesatuan kepada kita. Firman Tuhan katakan, saudaraku, bahwa adalah terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita, sehingga Dia memberikan kasih itu supaya kita dapat mengasihi satu sama lain. Tuhan datang tidak melihat bagaimana keadaan kita, apa keadaan kita, tapi Dia datang, saudaraku, Dia bawa kasih yang tak bersyarat, yang kita kenal dengan namanya kasih agape. Oleh kasih agape ini, saudaraku, kita menerima kasih yang tak bersyarat itu. Dan Tuhan memerintahkan juga supaya kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang sama, yaitu saling mengasihi dengan kasih Tuhan. Ketika kita berhasil, saudaraku, menerima kasih Tuhan itu, dan kita melakukannya, dan kita saling mengasihi dengan kasih agape, saya percaya kesehatian, kebersamaan akan tercipta. Dan saya juga percaya, saudaraku, seperti Tuhan melihat kita, tidak pernah melihat kesalahan. Seperti Tuhan yang mengampuni kita, ketika kita menerima kasih itu, kita juga akan mudah sekali untuk mengampuni orang lain. Mari, saudaraku, lupakan semua yang pernah terjadi. Segala kepahitan yang pernah terjadi di rumah kita, segala konflik yang pernah terjadi. Terima kasih Tuhan itu dan lepaskan serta buang semua konflik itu, saudaraku. Caranya gimana? Akui ketika kita bersekutu. Ambil waktu, akui dan katakan, hari ini saya mau bereskan hubungan saya. Hari ini saya mau selesaikan semua sampah, semua ketidaknyamanan, semua apa yang mengganjal dalam hati saya. Saya mau buang semuanya. Saya mau gantikan dengan kasih Tuhan. Dan ketika kasih itu memenuhi hati kita, kita tidak akan, saudaraku, berkata, saya terlalu sakit, saya terlalu disakiti, saya terlalu banyak mengalami aniaya. Tuhan sudah tanggung semuanya. Masalahnya adalah sederhana, apakah kita mau mengampuni? Apakah kita mau buang sampah itu? Itu adalah sebuah pilihan buat kita. Dan saya juga percaya, saudaraku, ketika kita mengambil sebuah keputusan, maka Tuhan akan menolong kita oleh kuasa Roh Kudus yang diberikan dan dicurahkan kepada kita. Kita diberi kemampuan untuk mengampuni. Kita diberi kemampuan untuk mengasihi, saudaraku. Mari, saudaraku, kita akui segala yang mengganjal di hati kita. Lepaskan pengampunan, lalu rekonsiliasi. Kemudian, saudaraku, minta, saudaraku, saudara kita berdoa buat kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga percaya, saudaraku, ketika kita mau bersama-sama berkumpul bersama, di situ ada kasih karunia. Mari, saudaraku, saya ajak kita baca Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan seperangkat hukum kepada kita. Tetapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Kita menerima kebenaran.
Tetapi bagaimana kita merasakan kebenaran itu? Bagaimana kita merasakan kasih karunia itu? Kita butuh orang lain, saudaraku. Ketika kita diterima oleh orang lain, ketika kita tidak dihakimi oleh orang lain, saat itulah kita merasakan bahwa kasih karunia itu bekerja melalui orang lain. Sehingga saya sungguh-sungguh merasakan ketika saya diampuni, saya merasakan Tuhan bekerja melalui orang itu. Dan saya menerima pengampunan itu. Ketika saya mengampuni orang lain itu, saya melepaskan kesedihan saya melepaskan semua amarah saya melepaskan segala kejengkelan saya. Saya merasa saat itu Tuhan bekerja karena ada orang di sekitar saya menerima saya tanpa mereka menghukum ataupun menolak saya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita butuh saudaraku dalam kelompok-kelompok kecil. Kita butuh saudaraku di dalam keluarga kita. Kita membangun keharmonian ini. Melalui ibadah keluarga, kita bangun kembali. Melalui ibadah keluarga, tali persaudaraan kita perkuat. Melalui keluarga, ketika kita bersama-sama bersahati saudaraku. Ketika hati kita sudah disembuhkan, kita dapat menerima satu sama lain. Kita dapat bersahati, berdoa bersama-sama. Kita yakin saudaraku akan kehadiran Tuhan pada saat itu. Seperti firman Tuhan katakan 2-3 orang yang berkumpul, dia ada di tengah-tengah kita. Dan ketika dia ada di tengah-tengah kita, apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, kita percaya kita memperolehnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah keluarga yang kita buat hari-hari ini, saya percaya tangan Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan hubungan antar keluarga. Tangan Tuhan sedang bekerja supaya setiap kepala rumah tangga boleh berfungsi sebagai imam. Mereka boleh berfungsi sebagai nabi. Mereka boleh berfungsi sebagai seorang pemimpin yang melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya bagi seorang kepala rumah tangga. Bagaimana dia melayani keluarganya. Bagaimana dia mengambil bagian menjadi teladan. Bukan seorang pemimpin yang otoriter, tetapi seorang pemimpin yang melayani dengan hati hamba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudaraku melalui ibadah rumah ini saudaraku, kita menerima berkat rumah tangga. Sebab firman Tuhan katakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Dan saya juga percaya saudaraku, melalui situasi yang ada saat ini, ketika kita bangun keluarga, keluarga kita akan semakin kuat. Keluarga kita akan mengalami Tuhan. Keluarga kita akan menjadi saksi yang baik. Mari saudaraku, kita bangun keluarga kita. Ini saatnya saudaraku. Bangun kembali hubungan, rajut kembali hubungan suami istri yang retak. Rajut kembali hubungan suami yang kurang harmonis. Yang sudah baik, yang sudah harmonis. Mari kita pupuk. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan. Mari kita mengalir bersama-sama dengan kuasa Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama, kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudaraku, dengan momen yang ada, jangan kita membiasakan diri, yaitu meninggalkan ibadah. Jangan juga kita punya pemikiran, karena tidak ada ibadah di gereja, saya tidak perlu ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita butuh Tuhan. Semua kita butuh persekutuan. Semua kita butuh ibadah bersama-sama. Kebiasaan yang kita lakukan dengan tidak baik itu meninggalkan ibadah. Rasul Paulus saudaraku di dalam surat Ibrani dia mengingatkan kepada kita supaya kita tidak meninggalkan ibadah saudaraku. Karena ibadah itu saudaraku adalah tempat di mana kita bersama-sama mengalami Tuhan. Saya akan bacakan saudaraku ayat firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 dan yang ke-25. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri di pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada kita, mari kita saling memperhatikan supaya kita mendorong dalam perbuatan kasih. Ketika kita beribadah bersama-sama, di situ Tuhan hadir, membawa kasih-Nya kepada kita. Dan kasih karunia akan kita rasakan ketika kita bersama-sama beribadah di dalam ibadah rumah. Dan saya juga percaya saudaraku, melalui ibadah ini kita boleh saling melayani satu sama lain. Melalui ibadah ini saudaraku,
kita belajar firman Tuhan. Melalui ibadah saudaraku, kita interaktif satu sama lain. Kita saling memberkati, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan dan saling melayani satu sama lain. Dan saya juga percaya saudaraku, ketika kita lakukan, kita memperoleh berkat daripada Tuhan. Saya percaya saudaraku, firman yang singkat ini akan menolong kita, akan membawa kita ke sebuah dimensi iman yang baru. Kita akan tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk memberikan persembahan. Hari ini ada 2 nomor rekening persembahan yang akan ditayangkan di layar Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita ibadah di rumah, tapi kita tetap akan memberikan persembahan. Persembahan yang pertama adalah untuk mengembalikan perpuluhan, persembahan untuk diakonia, untuk penatua, untuk para pemimpin atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua adalah bantuan kepada jemaat dan pelayanan kasih melalui pelayanan GI 1000 atas nama Rian Widianto Orsanusi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu ingin bertanya, mengapa kita ibadah di rumah tapi tetap kita mau memberikan persembahan? Di dalam Kisah Para Rasul ayat 42, ini adalah gaya hidup jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata persekutuan ditulis dengan koinonia. Artinya selain persekutuan, itu juga berarti membagikan atau mengambil bagian atau memberi bantuan. Jadi persekutuan, di dalam setiap persekutuan, sekalipun kita persekutuan di rumah, kita dapat memberikan persembahan. Yang kedua, saudaraku, kita juga melihat bahwa selain persembahan persepuluhan, ada pelayanan kasih. Dalam 2 Korintus 8 ayat 4 dikatakan, dengan kerelaan mereka sendiri meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, jemaat di Makedonia ketika mereka sedang dicobai dalam pencobaan yang sangat berat, mereka miskin saudaraku, tapi mereka mau mengambil bagian dan memberikan melebihi kemampuan yang mereka dapat berikan. Kata pelayanan dalam hal ini ditulis dengan nama diakonia, yang berarti adalah pelayanan atau sumbangan atau bantuan atau pelayanan kasih. Di saat-saat seperti ini saudaraku, kita sangat perlu menolong sesama jemaat kita melalui pelayanan GI 1000. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu tim GI 1000 sudah membagikan sebagian dari jemaat yang membutuhkan sembako, dan itu sebagian sudah diterima oleh jemaat yang dikasihi dan di area masing-masing. Jadi saudara, silakan kita boleh kumpulkan persembahan kita dan kita boleh setor sesuai dengan mana yang mau kita berikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk layanan informasi yang berhubungan dengan kegiatan Abelo Palem, Anda dapat menghubungi GA atau GS di area masing-masing atau menghubungi UTIK di 0817 880 950 dan William di 0812 8093 7370. Mari saudara, kita akan terima berkat Tuhan hari ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, perlindungan dan kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudaraku, kemanapun kau pergi dan berada. Ingatlah bahwa tangan Tuhan yang kuat melindungi engkau. Dia yang memberkati hidupmu, segala sesuatu yang kau kerjakan dan lakukan atas dasar firman Tuhan, engkau diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah turun atas kita semua. Amin.